Di balik kesuksesan dakwah Rasulullah, ada sosok wanita luar biasa yang selalu setia mendukung dengan seluruh jiwa dan raganya. Ia bukan hanya seorang istri, tapi juga sahabat sejati, penopang perjuangan, dan sumber kekuatan. Dialah Khadijah binti Khuwailid, wanita tangguh yang namanya terukir abadi dalam sejarah Islam. Bayangkan, di tengah guncangan Mekah yang dikuasai jahiliyah, ketika risalah Islam pertama kali disampaikan, tidak banyak yang berani berdiri di sisi Nabi Muhammad. Sebagian memilih menjauh, sebagian lagi mengejek, bahkan ada yang berusaha memadamkan cahaya Islam dengan segala cara. Namun, ada satu wanita yang berdiri teguh. Seorang saudagar kaya, terhormat, namun rendah hati. Ia menyerahkan harta, tenaga, bahkan seluruh hidupnya demi mendukung suami tercinta yang diutus Allah membawa kebenaran. Khadijah bukan hanya seorang istri, ia adalah pelindung, tempat beristirahat hati, dan cahaya penenang ketika Rasulullah menghadapi tekanan dari kaumnya. Saat semua menolak, ia percaya. Saat semua mencemooh, ia menguatkan. Dan saat Nabi merasa letih, ia berkata dengan penuh keyakinan, Allah pasti tidak akan meninggalkanmu. Inilah kisah tentang Khadijah, wanita tangguh pendukung dakwah. Sebuah teladan bagi setiap muslimah, dan pelajaran berharga bagi kita semua tentang cinta, pengorbanan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mekah, tanah tandus yang dikelilingi gunung-gunung batu, pada abad ke-6 bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat kebanggaan suku-suku Quraisy. Di sana, harta, kedudukan, dan kehormatan adalah segalanya. Orang kaya disanjung, orang miskin dipandang rendah. Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia jahiliyah itu, lahir seorang wanita yang kelak akan dikenang sebagai salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah Islam, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah terlahir dari keluarga terpandang. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah seorang saudagar sukses yang disegani di kalangan Quraisy. Dari ibunya, ia mewarisi akhlak mulia dan kelembutan hati. Sejak kecil, Khadijah tumbuh dalam lingkungan yang penuh disiplin dan kebijaksanaan. Ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya berinteraksi dengan para pedagang, bagaimana kejujuran dan ketegasan bisa menjadikan seseorang dihormati. Nilai-nilai itu mengendap dalam dirinya sejak dini. Ketika beranjak dewasa, Khadijah menjelma menjadi sosok yang berbeda dari wanita kebanyakan di Mekah. Banyak perempuan kala itu hanya berada di balik tirai rumah, menyerahkan urusan dagang dan bisnis kepada kaum lelaki. Namun, Khadijah menolak terkungkung oleh batasan tradisi. Ia tampil berani, mengelola sendiri perniagaan besar yang diwariskan keluarganya. Ia mempekerjakan para kafilah dagang, mengatur strategi perdagangan, dan memastikan setiap transaksi berjalan dengan jujur. Lambat laun, namanya harum di seluruh Mekah. Orang-orang menyebutnya dengan gelar At-Tahira, yang berarti wanita suci, karena integritas dan kesucian akhlaknya. Bayangkan, di kota yang penuh tipu muslihat, di mana kebohongan sering dipakai demi keuntungan, justru ada seorang wanita yang menjunjung tinggi kejujuran. Tidak heran, banyak saudagar besar yang merasa nyaman berbisnis dengannya. Namun, bukan hanya kecerdasannya dalam berdagang yang membuat Khadijah istimewa. Kekayaannya yang melimpah tidak menjadikannya sombong. Justru, ia menggunakan hartanya untuk menolong mereka yang membutuhkan. Anak yatim, janda miskin, budak yang tertindas, semua merasakan kebaikan tangannya. Di pasar, orang-orang berbisik dengan penuh kagum. Itu Khadijah, wanita Quraisy yang tidak pernah pelit, wanita yang selalu menolong tanpa berharap imbalan. Keindahan wajahnya pun tak luput dari perhatian. Banyak bangsawan Quraisy menginginkannya sebagai istri. Namun, Khadijah tidak mudah tergoda. Ia lebih menghargai ketulusan hati dan akhlak yang baik dibandingkan harta atau status. 2 kali ia pernah menikah, dan 2 kali pula ia harus menanggung duka karena ditinggal wafat oleh suaminya. Meski demikian, ia tidak larut dalam kesedihan. Khadijah justru semakin tegar, membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, sekaligus mengelola bisnisnya dengan lebih matang. Kemandirian inilah yang membuatnya disegani, bukan hanya oleh perempuan, tetapi juga kaum lelaki Quraisy. Dalam majelis-majelis pertemuan, nama Khadijah disebut dengan rasa hormat. Banyak yang menyebutnya sebagai Sayyidah Quraisy, pemimpin wanita Quraisy. Ia adalah simbol kekuatan, kecerdasan, sekaligus kelembutan yang berpadu sempurna. Meski dikelilingi gemerlap harta dan kedudukan, Khadijah tidak pernah lupa pada sisi kemanusiaan. Ada satu kisah yang sering diceritakan orang-orang tentang dirinya. Suatu hari, seorang budak miskin yang terikat hutang besar mendatangi Khadijah dengan wajah penuh putus asa. Tanpa banyak bicara, Khadijah menolongnya, melunasi hutangnya,
dan bahkan memberinya pekerjaan agar bisa hidup mandiri. Orang-orang terperangah, karena di Mekah, tindakan seperti itu jarang dilakukan. Tapi begitulah Khadijah, hatinya luas, kebaikannya tulus. Kebaikan yang memancar dari dirinya bukanlah pencitraan. Ia tidak pernah mengumumkan kebaikannya, tidak pula mengharapkan pujian. Justru sebaliknya, ia sering melakukannya diam-diam. Baginya, membantu orang lain adalah bagian dari kehormatan seorang manusia. Masyarakat Quraisy pun semakin kagum. Mereka melihat Khadijah bukan hanya sebagai saudagar sukses, tetapi juga wanita yang punya jiwa besar. Banyak bangsawan mencoba melamar, menawarkan kedudukan, harta, dan kekuasaan. Tetapi Khadijah menolak dengan halus. Ia menunggu seseorang yang bukan hanya mampu mengisi hatinya, tetapi juga membimbingnya menuju ketenangan jiwa. Tak seorang pun tahu bahwa doa dan penantiannya akan berujung pada pertemuan dengan seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah, yang kelak menjadi rasul terakhir. Namun sebelum kisah itu terukir, babak awal kehidupan Khadijah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang berbeda, wanita yang tangguh, bijaksana, dan berhati emas. Khadijah binti Khuwailid, sosok yang kelak bukan hanya menjadi istri Rasulullah, tetapi juga cahaya penopang dakwah Islam. Mekah kala itu adalah pusat perdagangan yang sibuk. Kafilah-kafilah dari berbagai negeri silih berganti datang, membawa rempah, kain, dan barang-barang berharga. Di tengah hiruk-pikuk pasar, nama Khadijah binti Khuwailid kian harum sebagai salah satu pedagang tersukses. Namun meski hartanya melimpah, ia merasakan satu kebutuhan yang lebih besar, menemukan orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk mengelola perdagangannya ke luar negeri. Sampai pada suatu hari, Khadijah mendengar tentang seorang pemuda yang berbeda dari kebanyakan orang Quraisy. Ia bukan bangsawan kaya, bukan pula pemilik harta melimpah. Tetapi semua orang sepakat, pemuda itu jujur, amanah, dan tidak pernah berdusta. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah, seorang yatim piatu yang mendapat julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Cerita tentang kejujuran Muhammad sudah menyebar di pasar-pasar Mekah. Ia dikenal tidak pernah curang dalam berdagang, tidak pernah mengurangi timbangan, dan selalu menepati janji. Bagi Khadijah, ini adalah kualitas yang lebih berharga dari emas. Maka dengan hati penuh harapan, ia mengutus seorang kepercayaannya untuk menawarkan Muhammad pekerjaan, memimpin kafilah dagangnya menuju Syam. Muhammad menerima tawaran itu dengan kerendahan hati. Bersama Maisarah, pelayan Khadijah, beliau memimpin perjalanan panjang melewati padang pasir tandus. Perjalanan ke Syam bukanlah perkara mudah. Panas menyengat di siang hari, dingin menusuk di malam hari, ditambah ancaman perampok kerap menghantui. Tetapi dengan kecerdasan, keteguhan, dan akhlak mulia, Muhammad berhasil membawa kafilah itu selamat sampai tujuan. Maisarah yang menyertainya menyaksikan banyak hal menakjubkan. Ia melihat bagaimana Muhammad memperlakukan semua orang dengan adil, bagaimana beliau menolak keuntungan yang tidak halal, dan bagaimana setiap orang merasa tenang berada di dekatnya. Bahkan dalam perjalanan pulang, Maisarah bersaksi bahwa Muhammad selalu dilindungi Allah. Ada saat ketika awan seolah mengikuti langkahnya, menaungi beliau dari teriknya matahari. Setibanya di Mekah, keuntungan dagang kali ini jauh melampaui perkiraan. Khadijah takjub, bukan hanya karena hasil yang berlimpah, tetapi karena laporan Maisarah tentang kejujuran dan akhlak mulia Muhammad. Hatinya bergetar, ada sesuatu yang berbeda dari pemuda itu. Di tengah masyarakat Quraisy yang dipenuhi tipu daya dan ambisi, hadir seorang lelaki dengan ketulusan yang bersinar terang. Hari-hari berikutnya, perasaan kagum itu tumbuh menjadi keyakinan. Khadijah yang saat itu sudah berusia sekitar 40 tahun, bukan gadis muda lagi, merasa menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia tidak melihat Muhammad dari segi usia atau kekayaan, melainkan dari akhlak, kelembutan hati, dan kejujurannya yang tanpa celah. Diam-diam, Khadijah menyimpan rasa dalam hatinya. Namun sebagai wanita terhormat, ia tidak bisa sembarangan menyatakan perasaan. Maka ia mengutus seorang sahabat dekatnya, Nafisah binti Munyah, untuk menyampaikan niatnya. Nafisah dengan lembut menanyakan kepada Muhammad, apakah ia bersedia menikah dengan seorang wanita terhormat, kaya, dan berhati mulia. Jawaban Muhammad membuat Nafisah tersenyum. Beliau berkata dengan tenang bahwa semuanya akan baik jika Allah menghendaki. Tidak lama kemudian, Khadijah resmi meminang Muhammad melalui pamannya. Pernikahan pun dilangsungkan dengan penuh khidmat, disaksikan keluarga dan kerabat. Hari itu menjadi titik balik besar dalam sejarah. Pernikahan Khadijah dan Muhammad bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan persatuan dua jiwa yang akan mengubah dunia.
Khadijah tidak hanya mendapatkan seorang suami, tetapi juga pemimpin, sahabat, dan kekasih sejati. Sedangkan Muhammad mendapatkan seorang istri yang kelak menjadi pelindung, penyemangat, dan penopang dakwah Islam. Setelah akad nikah, suasana rumah mereka dipenuhi cinta dan keberkahan. Rasulullah hidup dengan penuh ketenangan, dan Khadijah menemukan kebahagiaan yang sejati. Inilah rumah tangga yang sederhana, jauh dari gemerlap, tetapi kaya dengan cinta, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah. Dan siapa sangka, dari rumah inilah akan lahir kisah agung yang mengguncang dunia, kisah turunnya wahyu pertama, kisah perjuangan, dan kisah pengorbanan yang tidak akan pernah terlupakan. Papan penanda penutup bab 2, narasi YouTube Style. Pertemuan Khadijah dan Muhammad bukanlah kebetulan. Allah telah menyiapkan dua jiwa istimewa untuk saling melengkapi. Dari pernikahan mereka, lahirlah rumah yang penuh berkah, dan dari rumah itu, cahaya Islam akan mulai bersinar ke seluruh penjuru dunia. Setelah pernikahan agung itu, rumah Khadijah dan Muhammad menjadi salah satu rumah paling tenang di kota Mekah. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada pesta pora yang biasa dijumpai di kalangan bangsawan Quraisy. Yang ada hanyalah ketenangan, cinta, dan keberkahan. Khadijah, seorang wanita kaya raya, sama sekali tidak pernah menuntut hidup mewah dari suaminya. Justru, ia memilih menjalani kehidupan sederhana bersama Muhammad. Ia lebih menghargai ketulusan hati dan akhlak mulia, daripada tumpukan harta yang tak ada habisnya. Dan Muhammad, meski tidak bergelimang harta, memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, kasih sayang yang tulus dan perlindungan penuh cinta. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan. Khadijah menjadi tempat beristirahat hati Rasulullah, dan Rasulullah menjadi penyejuk jiwa Khadijah. Setiap kali Muhammad pulang dari perjalanan, Khadijah menyambut dengan penuh senyum, menyiapkan makanan, dan mendengarkan setiap cerita dengan penuh perhatian. Begitu pula ketika Khadijah merasa lelah, Muhammad selalu ada untuk menenangkan dan membahagiakan hatinya. Dari pernikahan ini, lahirlah anak-anak yang menjadi permata hati mereka, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah Az-Zahra. Rumah mereka dipenuhi suara tawa anak-anak, diselingi doa dan zikir yang lembut. Khadijah bukan hanya seorang istri penyayang, tetapi juga seorang ibu yang sabar, penuh kelembutan, dan mendidik anak-anak dengan penuh cinta. Namun, kehidupan keluarga mereka bukan hanya tentang kebahagiaan. Ada sisi lain yang lebih mendalam, yaitu perjalanan spiritual Muhammad. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sering menyendiri di Gua Hira. Di puncak gunung itu, jauh dari hiruk-pikuk Mekah, beliau merenungi ciptaan Allah, mencari kebenaran, dan bermunajat dalam kesendirian. Khadijah, dengan penuh kesabaran, selalu mendukung kebiasaan ini. Ia menyiapkan makanan dan minuman untuk Rasulullah, bahkan rela mendaki lereng batu hanya untuk memastikan suaminya tidak kekurangan bekal. Bayangkan, seorang wanita bangsawan Quraisy, dengan harta melimpah dan pelayan banyak, justru memilih turun tangan sendiri demi mendukung perjalanan spiritual suaminya. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menghalangi, justru merasa bahagia bisa ikut menjadi bagian dari pencarian kebenaran itu. Setiap kali Muhammad pulang dari Gua Hira dengan wajah penuh renungan, Khadijah selalu menyambutnya dengan lembut. Ia mendengarkan setiap kata, memberikan pelukan, dan menenangkan hatinya. Tidak ada rasa bosan, tidak ada keraguan, hanya keyakinan bahwa suaminya sedang menapaki jalan agung yang dipilihkan Allah. Hubungan mereka lebih dari sekadar suami istri. Mereka adalah sahabat sejati. Ketika dunia luar penuh kebisingan, rumah mereka adalah tempat ketenangan. Ketika orang-orang Quraisy sibuk dengan kebanggaan suku, mereka berdua sibuk menata hati, mencari makna kehidupan yang lebih dalam. Sikap Khadijah ini menjadi teladan luar biasa. Betapa banyak wanita yang mendukung suaminya hanya dalam hal duniawi, tetapi Khadijah mendukung suaminya lahir dan batin. Ia rela mengorbankan tenaga, waktu, dan perasaannya, demi membiarkan Muhammad menjalani perjalanan spiritual yang penuh misteri. Di mata Rasulullah, Khadijah bukan hanya seorang istri, melainkan cahaya penenang. Beliau sangat menghargainya, selalu menyebutnya dengan penuh cinta, dan tidak pernah melupakan setiap kebaikannya. Bahkan kelak, setelah Khadijah wafat, Rasulullah tetap mengenangnya, menyebut-nyebut namanya, dan mengirimkan salam untuk sahabat-sahabat Khadijah. Itu menunjukkan betapa dalam cinta yang tertanam di hati beliau. Inilah babak penting dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sebuah rumah yang sederhana, namun penuh keberkahan. Sebuah hubungan yang tenang, namun penuh makna. Sebuah pernikahan yang bukan hanya mengikat dua jiwa,
tetapi juga menyiapkan landasan bagi turunnya wahyu pertama. Khadijah telah membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita bukan diukur dari harta atau kedudukan, melainkan dari ketulusan hati, kesabaran, dan dukungan tanpa syarat kepada suaminya. Ia adalah teladan, bukan hanya bagi wanita Muslim, tetapi bagi setiap pasangan yang ingin membangun rumah tangga penuh cinta dan keberkahan. Langit malam Mekah begitu tenang. Bintang-bintang bertaburan, seakan menatap bumi dengan cahaya yang berkilau. Di puncak Jabal Nur, sebuah gua kecil bernama Hira menjadi saksi bisu seorang pria yang sedang menyepi. Dialah Muhammad bin Abdullah. Sejak lama, Rasulullah menjauh dari hiruk-pikuk kota. Beliau resah melihat masyarakat Quraisy terjerumus dalam penyembahan berhala, kesenjangan sosial, dan kebiasaan zalim. Hati beliau yang suci menolak semua itu. Malam demi malam, siang demi siang, beliau beribadah di Gua Hira, merenung, berdoa, dan mencari cahaya kebenaran. Di rumah, Khadijah selalu mendukung penuh. Ia menyiapkan bekal makanan, air, dan kebutuhan lain dengan tangannya sendiri. Bayangkan, seorang wanita bangsawan Quraisy, kaya raya, dengan kedudukan tinggi, rela mendaki jalan berbatu, hanya untuk mengantarkan bekal kepada suaminya. Ia tidak pernah bosan, tidak pernah mengeluh. Hatinya tenang, karena ia tahu suaminya sedang mencari sesuatu yang agung. Hingga suatu malam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di dalam kesunyian Gua Hira, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Dengan suara yang mengguncang jiwa, Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad terkejut. Tubuhnya gemetar. Beliau menjawab dengan terbata, "Aku tidak bisa membaca." Jibril mendekap beliau erat, lalu mengulang perintah itu. Hingga akhirnya turunlah firman Allah yang pertama kali. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Yuran Surat Al-Alaq 1:5. Suasana gua seakan berguncang. Hati Rasulullah diliputi rasa takut, bingung, sekaligus takjub. Beliau berlari pulang dengan langkah terburu-buru, wajah pucat, tubuh menggigil. Sesampainya di rumah, beliau langsung berkata dengan suara penuh gemetar, "Zamiluni, Zamiluni. Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah yang kaget segera menyelimuti suaminya dengan penuh kasih. Ia memeluknya erat, berusaha menenangkan hatinya yang guncang. Dengan penuh kelembutan, ia berkata, "Tenanglah wahai suamiku. Demi Allah, dia tidak akan menelantarkanmu. Engkau selalu menyambung silaturahmi, menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan membantu mereka yang tertimpa musibah." Kata-kata itu bagaikan obat penenang yang menyusup ke dalam hati Rasulullah. Khadijah tidak meragukan sedikitpun apa yang dialami suaminya. Ia percaya sepenuh hati, karena selama ini ia sudah melihat cahaya yang berbeda dalam diri Muhammad. Tidak berhenti di situ, Khadijah mengambil langkah bijaksana. Ia mengajak Rasulullah menemui sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang menguasai kitab-kitab terdahulu. Dengan penuh perhatian, Warakah mendengarkan cerita Rasulullah tentang peristiwa di Gua Hira. Setelah itu, ia berkata dengan mantap, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah nabi yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel. Itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Sungguh, engkau adalah utusan Allah bagi umat ini." Kata-kata Warakah membuat hati Rasulullah sedikit lega, meski perasaan takut dan beratnya amanah masih terasa. Dan di samping beliau, Khadijah tidak pernah lelah memberikan dukungan. Dialah orang pertama yang membenarkan kerasulan Muhammad, dialah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak saat itu, Khadijah menjadi tiang penopang utama dakwah Islam. Ia memberikan segalanya, keyakinan, semangat, bahkan seluruh hartanya. Baginya, kebenaran yang dibawa suaminya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, di saat banyak orang menolak, menghina, bahkan menyakiti Rasulullah, Khadijah berdiri teguh di samping beliau. Tidak ada rasa takut, tidak ada ragu. Ia tahu, ini adalah jalan kebenaran, dan ia siap menempuhnya bersama suaminya tercinta. Sejak turunnya wahyu pertama, kehidupan Rasulullah dan Khadijah berubah selamanya. Dakwah Islam dimulai dengan penuh kerahasiaan, lalu secara perlahan disampaikan kepada orang-orang terdekat. Namun begitu Islam muncul ke permukaan, kaum Quraisy segera bereaksi dengan kebencian, cemoohan, dan penindasan. Di tengah badai itu, Khadijah berdiri teguh. Ia adalah pelindung pertama dan terkuat Rasulullah. Ketika orang-orang mencaci,
Khadijah menenangkan. Ketika kaum Quraisy mengancam, Khadijah memeluk dan menguatkan. Ketika para sahabat miskin dianiaya, Khadijah menggunakan hartanya untuk menolong dan membebaskan mereka. Tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya. Baginya, semua harta, kedudukan, dan kenyamanan dunia tidak sebanding dengan kebenaran yang dibawa oleh suaminya. Ia menyerahkan segalanya untuk Islam. Rumahnya menjadi tempat perlindungan bagi para sahabat yang lemah. Hartanya habis demi mendukung perjuangan. Bahkan, tubuhnya mulai rapuh karena terlalu sering menahan lapar demi berbagi dengan orang lain. Masa paling berat datang ketika kaum Quraisy memberlakukan embargo kejam terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka diasingkan ke sebuah lembah sempit bernama Syi'ib Abi Talib. Tidak ada makanan, tidak ada perdagangan, tidak ada bantuan yang boleh masuk. Mereka harus bertahan dalam kelaparan selama bertahun-tahun. Di usia yang tidak lagi muda, Khadijah ikut merasakan penderitaan itu. Perutnya sering kosong, tubuhnya melemah, tetapi imannya tidak pernah goyah. Di tengah gelapnya malam, ia tetap berbisik lembut kepada Rasulullah. Bersabarlah wahai kekasihku. Allah pasti bersama kita. Kekuatan kata-kata itu lebih berharga dari 1000 pasukan. Khadijah bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan rasa sakit di hatinya, karena melihat suami dan umat kecil yang baru tumbuh harus menderita. Namun ia tidak pernah menunjukkan kelemahan. Yang ditunjukkannya hanyalah senyum dan doa. Tahun-tahun berat itu akhirnya berakhir. Embargo dicabut. Namun tubuh Khadijah sudah terlalu lemah. Rasa lapar yang berkepanjangan, usia yang menua, dan pengorbanan yang tak henti-henti membuat kesehatannya merosot. Hingga tibalah saat yang paling memilukan dalam sejarah dakwah Islam. Di rumahnya yang sederhana, Khadijah terbaring lemah. Rasulullah duduk di sisinya, menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. Bagi Nabi, Khadijah bukan hanya istri, melainkan sahabat, pelindung, dan penopang hidupnya. Kehilangan Khadijah adalah kehilangan cahaya penenang dalam hidupnya. Dengan suara yang lirih, Khadijah berkata, "Wahai Rasul Allah, aku telah menyerahkan seluruh hidupku untukmu dan dakwah ini. Kini saatnya aku kembali kepada Rabbku. Aku bahagia, karena aku tahu engkau adalah utusan Allah, dan aku adalah orang pertama yang beriman kepadamu." Air mata menetes di pipi Rasulullah. Beliau memeluk istrinya dengan penuh cinta. Tak lama kemudian, Khadijah binti Khuwailid menghembuskan napas terakhir, meninggalkan dunia dengan iman yang sempurna dan hati yang tenang. Kejadian itu membuat Rasulullah sangat berduka. Tahun wafatnya Khadijah dikenal sebagai A'amul Huzn, tahun kesedihan. Beliau sering menyebut nama Khadijah, bahkan bertahun-tahun setelah kepergiannya. Ketika menyembelih kambing, beliau membagikan dagingnya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Ketika mendengar suara wanita tua yang pernah dekat dengan Khadijah, wajah beliau langsung berbinar dan berkata, "Dia dulu sahabat Khadijah." Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lain, pernah merasa cemburu dan berkata, "Bukankah Allah telah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik?" Namun Rasulullah menjawab dengan penuh ketegasan dan cinta, "Tidak, demi Allah, Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik darinya. Ia beriman kepadaku ketika orang lain mengingkariku. Ia membenarkanku ketika orang lain mendustakanku. Ia menyerahkan hartanya untukku ketika orang lain menahannya dariku. Dan Allah memberiku anak-anak darinya, bukan dari yang lain." Begitulah agungnya Khadijah. Namanya abadi, cintanya dikenang sepanjang masa. Ia bukan hanya seorang istri Nabi, melainkan pilar dakwah yang tegak kokoh di saat semua pintu tertutup. Tanpa Khadijah, perjalanan awal Islam akan terasa jauh lebih berat. Demikianlah kisah Khadijah binti Khuwailid, wanita agung yang tak tergantikan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang bisa belajar dari keteladanan beliau. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.